Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Nama Budaya, Salam Sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang pertumbuhan bakteri yang diberikan oleh dosen pengampu Profesor Dr. Hewan Inengah Kertabesung, MSI. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah bakteriologi dan mikologi. Pada slide pertama ini merupakan struktur dari bakteri. Nah, struktur bakteri ini terdiri atas yang pertama ada flagella, granula, ribosom, pili, kromosom, plasmid DNA, sitoplasma, membran plasma, dinding sel, dan kapsul. Bakteri terdapat 3 macam bentuk. Yang pertama ada bentuk bakteri kokus, yang kedua bentuk bakteri spiral, yang ketiga ada bentuk bakteri basil. Contoh bakteri kokus ini akan membentuk beberapa macam pengelompokan. Di antaranya itu ada monococcus, diplococcus, staphylococcus, streptococcus, sarkina, dan tetracoccus. Untuk bakteri spiral itu dikelompokkan menjadi spiral, fibro, dan spiroseta. Dan pada bakteri basil itu dikelompokkan menjadi monobasil, diplobasil, streptobasil. Nah, definisi bakteri. Bakteri itu adalah makhluk uniseluler atau bersel tunggal. Oleh karena itu, pertambahan jumlah sel bakteri berarti juga terjadi pertambahan jumlah individu pada spesies bakteri tersebut. Pertumbuhan sel ini dapat didefinisikan sebagai pertambahan secara teratur semua komponen di dalam sel hidup. Pada organisme uniseluler seperti bakteri, pertumbuhannya itu merupakan pertambahan jumlah sel yang berarti juga terjadi penambahan jumlah organisme atau individu. Berikut ini merupakan pola pertumbuhan bakteri. Yang pertama ada fase lap atau fase penyesuaian. Nah, pada fase ini itu merupakan fase penyesuaian bakteri dengan lingkungannya yang baru. Lama fase lap pada bakteri itu sangat bervariasi tergantung pada komposisi media, pH, suhu, aerasi, jumlah sel pada inokulum awal, dan sifat fisiologis mikroorganisme pada media sebelumnya. Yang kedua ada fase eksponensial atau fase logaritma. Pada fase ini ditandai dengan terjadinya periode pertumbuhan yang sangat cepat. Setelah setiap sel dalam populasi membelah menjadi 2 sel, variasi derajat pertumbuhan bakteri pada fase eksponensial ini sangat dipengaruhi oleh sifat genetik yang diturunkannya. Yang ketiga ada fase stasioner. Pada fase ini terjadi pada saat laju pertumbuhan bakteri sama dengan laju kematiannya. Sehingga jumlah bakteri, keseluruhan bakteri akan tetap. Keseimbangan jumlah keseluruhan bakteri ini terjadi karena adanya pengurangan derajat pembelahan sel. Hal ini disebabkan oleh kadar nutrisi yang berkurang dan terjadi akumulasi produk toksik sehingga mengganggu pembelahan sel. Yang terakhir ada fase kematian. Pada fase ini sel-sel akan mengalami kematian yang sangat cepat. Hal ini disebabkan karena nutrien sudah habis, energi cadangan di dalam sel sudah habis, peningkatan zat-zat toksik yang akan meracuni sel-sel bakteri. Slide selanjutnya, kemampuan mikroorganisme untuk tumbuh dan tetap hidup itu merupakan suatu hal yang penting untuk diketahui. Pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri ini sangat penting di dalam mengendalikan bakteri. Berikut ini merupakan faktor-faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Di antaranya yang pertama ada suhu, yang kedua pencahayaan, yang ketiga nutrisi, yang keempat air, yang kelima pH, yang keenam ada kondisi lain, yang ketujuh oksigen, yang kedelapan tekanan osmotik, dan yang terakhir ada komponen antimikroba. Untuk penjelasannya akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Yang pertama itu ada suhu. Nah, suhu ini merupakan faktor penting dalam pertumbuhan bakteri. Apabila suhu tidak sesuai dengan kebutuhan bakteri, maka akan menyebabkan kerusakan sel. Spesies bakteri yang berbeda membutuhkan suhu optimal yang amat beragam untuk pertumbuhannya.
Berikut ini merupakan klasifikasi berdasarkan suhu pertumbuhannya. Yang pertama ada psikofilik, suhu pertumbuhannya itu antara -5 sampai 30 derajat Celcius. Untuk suhu optimumnya itu 10 sampai 20 derajat Celcius. Yang kedua ada bakteri mesofilik. Untuk suhu pertumbuhannya 10 sampai 45 derajat Celcius dan suhu optimumnya yaitu 20 sampai 40 derajat Celcius. Yang ketiga ada bakteri termofilik. Suhu pertumbuhannya itu 25 sampai 80 derajat Celcius dan suhu optimumnya yaitu 50 sampai 60 derajat Celcius. Selanjutnya pencahayaan. Nah, cahaya dalam ruangan dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Paparan cahaya dengan intensitas sinar ultraviolet dengan panjang gelombang 240 Nm sampai 300 Nm yang dapat berakibat fatal bagi bakteri. Bakteri akan mengalami radiasi yang berdampak pada kelainan dan kematian sel. Fotoreaktivasi adalah proses di mana cahaya tampak mengaktifasi enzim yang memotong dimer-dimer timin, sedangkan enzim lain, DNA polimerisasi, mengganti dimer timin dengan molekul timin individual, jadi memugar DNA asli. Karena enzim ini diaktifkan oleh cahaya biasa, sel-sel yang telah mati oleh sinar ultraviolet dapat difotoreaktivasi atau dihidupkan kembali dengan menghadapkannya pada cahaya biasa. Cahaya dari luar ruangan, baik itu cahaya lampu maupun cahaya matahari, tidak dapat dikendalikan pada saat pengambilan sampel udara. Oleh karena itu, cahaya tampak dianggap sebagai variabel pengganggu tak terkendali. Berikutnya nutrisi. Beberapa hal yang mendasari bakteri untuk memenuhi kebutuhan akan nutrisi yaitu yang pertama ada semua organisme membutuhkan bakteri. Yang kedua, semua organisme membutuhkan karbon. Yang ketiga, semua organisme membutuhkan nitrogen. Yang keempat, semua organisme membutuhkan belerang atau sulfur. Yang kelima, semua organisme membutuhkan beberapa unsur logam yang diantaranya Na, Ca, Mg, Zn, Pb, dan Co. Yang keenam, semua organisme membutuhkan vitamin. Yang ketujuh, semua organisme membutuhkan air. Berikutnya air. Air ini dibutuhkan untuk perkembangbiakan sel. Kegunaan air untuk sel bakteri adalah untuk mengisi sitoplasma sel yang merupakan komponen terbesar dalam sel dan sebagai bahan reaktan dalam berbagai reaksi biokimiawi sel bakteri. Nah, selanjutnya itu pH. pH juga mempengaruhi pertumbuhan kuman dalam membantu metabolisme bakteri. Bakteri tumbuh subur pada kisaran pH 6,5 sampai 7,5. Sedangkan sistem yang mencerminkan luas rentang pH ditunjukkan oleh berbagai bakteri. Di antaranya ada acidofil memiliki nilai rentang pH 6,5 sampai 7,0. Yang kedua ada mesofil memiliki nilai rentang pH 7,5 sampai 8,0. Yang ketiga alkalofil memiliki nilai rentang pH 8,4 sampai 9,0. Berikut ini adalah kondisi lain. Beberapa bakteri itu membutuhkan konsentrasi garam yang cukup tinggi di dalam suatu medium pertumbuhannya. Bakteri jenis ini disebut dengan halofilik. Halofilik obligat adalah kelompok bakteri yang mensyaratkan adanya konsentrasi garam NaCl yang tinggi untuk pertumbuhannya. Halofilik fakultatif adalah kelompok bakteri yang dapat tumbuh dalam larutan garam NaCl tetapi tidak mensyaratkannya. Kelompok bakteri tertentu membutuhkan cahaya untuk pertumbuhannya. Fotosintetik seperti bakteri sulfur hijau, bakteri sulfur ungu, dan bakteri non-sulfur ungu. Bakteri-bakteri tersebut memiliki klorofil yang mampu mengabsorpsi energi matahari untuk proses fermentasinya. Selanjutnya ada oksigen. Berdasarkan kebutuhan akan oksigen, maka bakteri dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok. Yang pertama itu ada anaeroobligat, hanya tumbuh di bawah kondisi tanpa oksigen. Oksigen bersifat toksik bagi sel bakteri kelompok ini. Yang kedua, bakteri aerotoleran, bakteri yang tidak dapat terbunuh dengan oksigen. Bakteri ini dapat hidup secara optimum pada kondisi tanpa oksigen. Yang ketiga ada anaerob fakultatif. Bakteri yang mampu tumbuh baik pada
kondisi ada oksigen maupun tanpa oksigen. Yang keempat, ada aerob obligat, yang merupakan bakteri yang selalu membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Yang kelima, organisme mikroaerofilik, tumbuh baik di bawah tekanan oksigen yang rendah. Pada suasana yang bertekanan oksigen tinggi akan menghambat pertumbuhannya. Berikutnya ada tekanan osmotik. Nah, tekanan osmotik akan sangat mempengaruhi bakteri jika tekanan osmotik lingkungan lebih besar atau hipertonis. Sel akan mengalami plasmosis. Sebaliknya, jika tekanan osmotik lingkungan yang hipotonis akan menyebabkan sel membengkak dan juga mengakibatkan rusaknya sel. Oleh karena itu, dalam mempertahankan hidupnya, sel bakteri harus berada pada tingkat tekanan osmotik yang sesuai. Walaupun sel bakteri memiliki daya adaptasi, perbedaan tekanan osmotik dengan lingkungannya tidak boleh terlalu besar. Berikut ini yang terakhir adalah komponen antimikroba. Medium pembiakan sel bakteri yang mengandung antimikroba dapat menghambat pertumbuhan sel bakteri. Komponen antimikroba yang terdapat dalam suatu makanan atau medium dapat melalui salah satu dari cara-cara berikut. Yang pertama, terdapat secara alami di dalam suatu bahan makanan. Yang kedua, terbentuk selama pengolahan atau oleh jasa teknik, tumbuh selama fermentasi makanan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan dengan topik pertumbuhan bakteri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.